Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Irma. Saya Prilia. Saya Lucia dan juga ada Alfia Fazarvian. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kesehatan dan rahasia bank. Pengertian kesehatan bank merupakan bank yang dapat memelihara kepercayaan masyarakat, dan juga kesehatan bank merupakan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik. Dengan adanya peraturan perbankan yang berlaku, dan kesehatan memang mencakup untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan usaha perbankannya. Jadi, kesehatan bank merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Bank yang sehat dapat memberikan layanan perbankan yang berkualitas dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara ini. Selanjutnya ada aturan kesehatan bank. Adapun aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa yang pertama, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank. Yang kedua, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank. Yang ketiga, bank wajib menyampaikan segala keterangan kepada Bank Indonesia. Yang keempat, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan secara berkala apabila diperlukan. Yang kelima, bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku untuk memperoleh kebenaran. Keenam, bank wajib menyampaikan perhitungan laba rugi tahunan dan juga penjelasannya. Dan yang terakhir, bank harus wajib mengumumkan perhitungan dalam waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Baik, selanjutnya tindakan lanjut atas pelanggaran aturan kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dalam hal ini suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar pemegang saham menambah modal, pemegang saham menggantikan dewan komisaris dan atau direksi bank. Juga bank harus menghapus bukukan kredit atau pembiayaan. Lalu bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Bank menyerahkan pengelolaan kegiatan bank kepada pihak lain. Dan terakhir, bank menjual sebagian atau keseluruh harta bank kepada bank atau pihak lain. Gitu. Jadi, apabila menurut penilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan terhadap bank-bank pada khusus sebagaimana dimaksud yang sebelumnya tadi mempunyai wewenang sebagai berikut. Yang pertama ini mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang, menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun. Lalu meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontrak yang mengikat bank. Terakhir, menjual atau mengalihkan kekayaan bank, melakukan penagih piutang. Seperti itu. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan penerapan rahasia bank. Rahasia bank
Ini merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan nasabah. Jadi, rahasia bank ini bersifat mutlak. Artinya, bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang nasabah dan simpanannya dalam keadaan apapun. Bank tidak dapat membuka rahasia bank kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, apa sih pentingnya rahasia bank? Kerahasiaan bank sangatlah penting agar bank dipercaya oleh masyarakat yang kemudian mau menyimpan uangnya pada bank. Masyarakat hanya mempercayakan uangnya pada bank atau menggunakan jasa bank apabila memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan. Rahasia bank merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum perbankan. Prinsip ini diakui oleh hukum di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bank tidak dapat memberikan informasi tentang hal-hal tersebut kepada pihak lain kecuali berdasarkan ketentuan. Selanjutnya ada tujuan penerapan rahasia bank. Jadi, tujuan penerapan rahasia bank ini untuk melindungi kepentingan nasabah bank, seperti menjaga privasi nasabah, mencegah terjadinya penyalahgunaan data nasabah, dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Di samping itu, kerahasiaan bank juga diperuntukkan untuk kepentingan bank itu sendiri, karena bank dapat dipercaya oleh nasabah untuk mengelola uangnya. Oleh karenanya, prinsip kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan. Berikut ada dasar hukum implementasi rahasia bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai rahasia bank, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini rumusnya rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Nah, sedangkan yang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini rumusnya rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya, seperti itu. Nah, berikut ini pengecualian terhadap rahasia bank. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, diantaranya yang pertama, untuk kepentingan perpajakan. Pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ini menjelaskan tentang pengecualian kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Lalu yang kedua, ada untuk kepentingan penyelesaian piutang bank. Pada pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyelesaian piutang bank. Lalu yang ketiga, untuk kepentingan peradilan pidana pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 pengecualian kerahasiaan bank atas hukum. Lanjut. Selanjutnya, yang keempat, untuk kepentingan peradilan perdata tahun 1998. Ini pembahasan pasal 43 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 membahas pada sengketa atau perkara. Yang kelima, untuk keperluan tukar-menukar informasi antar bank.
Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tukar-menukar informasi antar bank. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lalu ada pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang bank wajib memberikan keterangan. Yang terakhir ada pengecualian rahasia bank apabila nasabah menyimpan telah meninggal dunia. Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang pemberian keterangan kepada ahli waris. Seperti itu. Nah, pada sanksi administratif ini terdapat pada pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Lalu Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Oke, selanjutnya ada sanksi pidana. Ini yang pertama ini terdapat dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42. Yang kedua ada tindakan pidana sesuai dengan pelanggaran isi pasal. Lalu yang ketiga ini ada tindakan pidana sesuai dengan pelanggaran isi pasal 42A dan pasal 44A. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ini, rahasia bank dan kesehatan bank merupakan dua hal yang saling terkait dan saling mendukung. Keduanya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank dan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi rahasia dan kesehatan bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.